Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Toto dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam Meet kali ini. Perkenalkan, nama saya Ervina Tiara yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi sistem muskulokeletal. Adapun anggota kelompok saya adalah Aisyah Lestari, Dia Ayu Saputri, Ervina Tiara, Evania Nisa, dan Intan Nur. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke seksi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan kepada pembaca materi untuk membacakan. Definisi musculoskeletal disease merupakan sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, kondrom, ligamen, kartilagen, sistem saraf, struktur tulang, dan pembuluh darah. MSDS pada awalnya menyebabkan sakit, nyeri, mati rasa, kesemutan, bengkak, kekakuan, gemetar, gangguan tidur, dan rasa terbakar. MSDS merupakan gangguan yang disebabkan ketika seseorang melakukan aktivitas kerja dan pekerjaan yang signifikan sehingga mempengaruhi adanya fungsi normal jaringan halus pada sistem muskuloskeletal yang mencakup saraf, kondor, otot, sistem garis besar, keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Keluhan sementara atau reversible, yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan hilang apabila pembebanan dihentikan. Dan yang kedua, keluhan menetap, yaitu keluhan otot yang bersifat menetap walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasanya tetap sakit pada otot yang masih berlanjut. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Aisyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Penyebab gangguan muskuloskeletal. Penyebab nyeri muskuloskeletal bervariasi. Penyebab pasti dari nyeri dapat tergantung dari 1. Usia. Lanjut, cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal dari sel-sel tubuh yang rusak. 2. Pekerjaan. Beberapa pekerjaan membutuhkan tugas yang berulang atau menyebabkan sikap tubuh yang buruk sehingga membuat kamu berisiko mengalami gangguan muskuloskeletal. Ketiga, ada tingkat aktivitas. Menggunakan otot terlalu berlebihan maupun terlalu lama tidak aktif, seperti duduk sepanjang hari, dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. 4. Gaya hidup. Atlet lebih sering beresiko untuk gangguan muskuloskeletal. 5. Jaringan otot bisa rusak akibat kelelahan dengan kegiatan sehari-hari. Cedera atau trauma di suatu bagian yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba, kecelakaan mobil, dan jatuh juga dapat menyebabkan nyeri muskuloskeletal. Penyebab lain nyeri termasuk salah satunya posisi tulang belakang dari postur tubuh,
Yang buruk atau pendeknya otot dari kurangnya aktivitas. Next. Next. Fungsi muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh, yaitu 1. Tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Next. 2. Sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa merenggang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, memegang benda, atau saat mengubah posisi tubuh. Misalnya, menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Sementara itu, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh saraf otonom, sehingga mereka dapat bekerja secara otomatis. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan dan minum bisa dicerna, kemudian dibuang sebagai kotoran. Pada pembuluh darah, otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah. Tulang rawan adalah jenis jaringan ikat yang menutupi sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan, serta menjadi perda fisik saat tubuh mengalami cedera. 5. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis dan tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta mengingat pergerakan tubuh. 6. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon, dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon yang terbesar di tubuh.
Tendon ini menempelkan otot betik ke tulang tumit, dan kemungkinan kaki serta tungkai untuk bergerak. Sementara itu, tendon rotator shaft di bahu berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh gerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan ikut terhenti. Next. Penyakit di muskuloskeletal. Yang pertama yaitu gangguan sendi. Ada osteoartritis, rheumatoid arthritis, psoriasis arthritis, dan gout atau asam urat. 2. Gangguan pada tulang punggung. Gangguan muskuloskeletal yang menyerang tulang punggung ditandai dengan nyeri punggung. Nyeri punggung paling sering dirasakan pada tulang punggung bagian bawah. Next. 3. Gangguan tulang. Gangguan muskuloskeletal yang menyerang tulang bisa berupa osteopenia dan osteoporosis. Osteopenia merupakan kondisi pengeroposan tulang. Bila sudah parah, kondisi ini akan menjadi osteoporosis. Osteopenia dan osteoporosis dapat dibedakan dari kadar kalsium dalam tulang yang diukur dengan pemeriksaan bone mineral density atau BMD. 4. Patah tulang. Patah tulang dapat disebabkan oleh cedera atau kondisi medis lain pada tulang. 5. Gangguan pada otot. Salah satu gangguan muskuloskeletal yang terjadi adalah sarkopenia. Sarkopenia merupakan kondisi yang ditandai dengan hilangnya massa dan fungsi otot. 6. Gangguan pada sistem bagian tubuh. Salah satu penyakit sistemik yang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal adalah lupus. Lupus merupakan penyakit autoimun, yakni sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh pasien. Sebagai akibatnya, peradangan dan nyeri pada banyak organ tubuh, termasuk sistem muskuloskeletal bisa terjadi. 7. Tendinitis. 8. Carpal tunnel syndrome. 9. Fibromyalgia. Pengobatan gangguan muskuloskeletal. Untuk nyeri ringan atau sesekali, kamu bisa mendapatkan obat pereda nyeri yang dijual bebas. Sementara untuk sakit yang lebih parah, kamu mungkin perlu penghilang rasa sakit yang lebih kuat yang akan memerlukan resep dari dokter. Untuk nyeri yang berhubungan dengan pekerjaan, maka terapi fisik dapat membantu kamu menghindari kerusakan lebih lanjut dan mengontrol rasa sakit. Terapi manual atau mobilisasi dapat digunakan untuk mengobati masalah dengan keselarasan tulang belakang. Pengobatan lain mungkin termasuk 1. Teknik relaksasi, 2. Teknik terapi pijat, 3. Suntikan obat anestesi atau antiinflamasi, 4. Penguatan otot dan latihan peregangan. Jika tidak ditangani dengan baik, komplikasi
atau efek gangguan muskuloskeletal bisa menyebabkan nyeri yang berkepanjangan. Pencegahan gangguan muskuloskeletal. Berikut ini beberapa tips yang dapat membantu mencegah. Yang pertama, yaitu letakkan benda yang sering digunakan dekat dengan kamu dan mudah diraih untuk menghindari peregangan berlebih pada tangan. 2. Gunakan mesin pembantu sebisa mungkin, seperti menggunakan troli dan bukan menjinjing tas belanja jika memang belanjaan kamu banyak, atau menggunakan alat-alat listrik bukan alat-alat tangan. 3. Jika kamu perlu duduk untuk waktu yang lama, sebaiknya gunakan kursi yang empuk. 4. Mengatur meja kerja kamu secara efektif, seperti menempatkan pulpen dan telepon di sebelah kiri atau kanan tergantung dari posisi tangan. 5. Pertimbangkan menggunakan headset untuk ponsel jika kamu sering membuat panggilan telepon. 6. Batasi mengangkat beban yang berat. 7. Menggunakan desain alat yang berbeda yang menurunkan kekuatan dan mudah digenggam. 8. Beristirahat singkat saat melakukan kegiatan yang berulang atau dalam jangka panjang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor resiko gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal terjadi ketika kamu terlalu sering menggunakan atau menyalahgunakan sekelompok otot atau tulang untuk waktu yang lama tanpa istirahat. Nah, resikonya terjadi gangguan muskuloskeletal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama yaitu paksaan, menggunakan kekuatan untuk melakukan sesuatu kegiatan seperti mengangkat, mendorong, menarik, maupun membawa benda-benda berat. Kedua, pengulangan atau yaitu melakukan tindakan sama berulang kali dengan otot atau sendi yang sama. Kemudian yang ketiga ada postur, membungkuk atau memutar tubuh kamu untuk waktu yang lama. Kemudian yang keempat ada getaran, mengoperasikan mesin atau peralatan yang bergetar. Diagnosa gangguan muskuloskeletal, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat medis secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dari rasa sakit. Kemudian dokter mungkin mengkaji otot dan sendi untuk mengetahui kelemahan atau degenerasi. Setiap kedutan yang dapat menunjukkan kerusakan saraf, pembengkakan atau kemerahan, maka dokter mungkin melakukan tes pencitraan untuk mengonfirmasi diagnosa yang terjadi gangguan tertentu. Lalu melakukan rongsen untuk melihat tulang atau tes darah mengetahui penyakit rematik. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.